Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kimiaku Channel. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat. Sebelum saya mulai ulasan penjelasan video kali ini, mungkin semua sudah mengenal yang namanya alat seperti pada gambar ini. Kemudian bisa juga yang ada di gambar satunya ini. Semua sudah pasti kenal dan tahu fungsinya, bagaimana manfaat kedua benda ini ya. Keduanya adalah suatu alat yang biasa kita gunakan untuk membantu kita dalam hal sumber daya listrik. Kedua benda ini sudah sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi tahukah bagaimana proses yang terjadi sehingga keduanya bisa menghasilkan arus listrik? Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan proses reaksi yang terjadi di dalam kedua alat yang sering kita pakai ini di dalam materi tentang sel elektrokimia. Silakan disimak dengan baik sampai selesai, semoga bisa dipahami. Oke, di video kali ini seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa materi yang akan saya jelaskan adalah tentang sel elektrokimia, khususnya tentang bagaimana sel volta dan cara menuliskan notasi sel volta. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh, sebelum saya menguraikan lebih jauh tentang apa itu sel volta, kita harus mengetahui dahulu tentang hal-hal yang penting mengenai elektrokimia. Elektrokimia adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara perubahan atau reaksi kimia dengan kerja listrik. Biasanya melibatkan sel elektrokimia yang menerapkan prinsip reaksi redoks dalam aplikasinya. Ada dua jenis sel elektrokimia. Yang pertama adalah sel yang melakukan kerja dengan melepaskan energi dari reaksi spontan, dan yang kedua adalah sel yang melakukan kerja dengan menyerap energi dari sumber listrik untuk menggerakkan reaksi yang non-spontan. Kedua tipe sel menggunakan elektroda, yaitu suatu zat yang dapat menghantarkan listrik antara sel dan lingkungan dan dicelupkan dalam satu larutan elektrolit yang berupa campuran ion yang nantinya akan terlibat dalam reaksi atau yang membawa muatan. Untuk lebih mudahnya kita bisa lihat bagan berikut. Jadi sel elektrokimia tadi terbagi dua. Nah, sel elektrokimia ini yang pertama yang kerjanya tadi menghasilkan satu energi listrik yang bersumber dari adanya reaksi kimia, itu jenisnya adalah termasuk dalam sel volta. Kemudian sel yang kedua ini adalah sel yang justru memerlukan arus listrik untuk menghasilkan suatu reaksi kimia yang namanya adalah sel elektrolisis. Jadi sekali lagi, sel volta ini adalah sel yang mengubah reaksinya merupakan reaksi redoks dan nantinya akan menghasilkan energi listrik. Sedangkan sel elektrolisis adalah sel yang mengubah energi listrik menjadi reaksi kimia. Dan seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa dalam sel elektrokimia ini nanti diperlukan suatu zat yang namanya elektroda. Oleh karena itu kita akan kenali dulu yang namanya elektroda itu seperti apa. Elektroda dapat terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada yang disebut sebagai anoda dan juga ada yang dikatakan sebagai katoda. Di dalam sel volta, elektroda yang memiliki potensial reduksi lebih besar akan menjadi katoda dan merupakan kutub positif, sedangkan elektroda yang potensial reduksinya lebih kecil akan menjadi anoda dan merupakan kutub negatif. Jadi kalau kita singkat nanti bisa menjadi satu singkatan
KPAN atau dibaca kapan katoda positif, anoda negatif. Itu adalah elektroda yang akan digunakan di dalam sel volta. Kemudian dalam anoda terjadi reaksi oksidasi sehingga elektron diberikan oleh senyawa teroksidasi mengalir dari anoda menuju ke katoda. Sedangkan di katoda terjadi reaksi reduksi dan elektron yang diambil oleh senyawa tereduksi berasal dari zat yang mengalami oksidasi tadi yang masuk melalui katoda. Selain pemahaman tentang elektroda tadi, ada baiknya kita mengetahui hal yang lain yang penting dipahami untuk pembahasan elektrokimia ini. Yang pertama adalah bahwa semua sel elektrokimia, baik yang melepas atau menyerap energi, selalu melibatkan perpindahan elektron-elektron dari satu senyawa ke senyawa yang lain, dan perpindahan ini tentu saja dalam suatu lingkup reaksi yang disebut dengan reaksi oksidasi reduksi atau kita kenal dengan nama reaksi redoks. Berikutnya kita akan melihat memahami bahwa yang namanya oksidasi itu adalah peristiwa hilangnya elektron, sedangkan reduksi adalah peristiwa diperolehnya elektron. Oksidasi juga bisa berarti sebagai peristiwa naiknya bilangan oksidasi, dan reduksi juga bisa diartikan sebagai peristiwa berkurangnya bilangan oksidasi. Inilah hal-hal yang penting diketahui untuk bisa memahami pembahasan atau materi elektrokimia dalam kesempatan kali ini. Baik, seperti yang saya jelaskan di awal tadi bahwa dalam kesempatan video kali ini saya akan mengulas tentang salah satu sel elektrokimia, yaitu sel volta. Sekarang kita lihat, ini adalah bagan dari sel volta, terdiri dari dua buah gelas, kemudian ada elektroda, dan semua gelas nanti berisi suatu larutan yang merupakan larutan elektrolit. Sel volta ini terdiri dari logam Zn dan logam Cu sebagai elektrodanya, dan pada gambar elektroda yang digunakan sebagai katoda adalah logam Cu, kemudian anodanya adalah Zn. Mengapa demikian? Ini sesuai dengan aturan bahwa kalau dilihat dari harga potensial reduksi masing-masing logam, untuk Zn ini nilai potensial reduksinya berharga minus 0,76, sedangkan untuk Cu harganya adalah plus 0,34. Oleh karena itu logam Cu mempunyai nilai potensial reduksi lebih besar sehingga lebih mudah mengalami reduksi, dan inilah yang menyebabkan katodanya yang digunakan untuk sel volta ini adalah logam Cu, sedangkan Zn akan menjadi anoda. Di dalam sel volta juga harus dihubungkan dengan yang namanya jembatan garam. Jadi ini ada pipa U yang diisi dengan larutan garam yang dicampur dengan agar-agar sehingga membentuk satu gel, dimasukkan ke dalam pipa U yang berfungsi untuk menetralkan kedua muatan yang ada di dalam wadah ini, berfungsi untuk menetralkan muatan yang ada dalam setiap wadah. Kemudian lagi di sini kita melihat adanya partikel-partikel, ada tanda bulatan-bulatan, ini mewakili ion-ion yang terurai, ion-ion yang merupakan hasil ionisasi dari larutan elektrolit yang kita masukkan di dalam wadahnya. Nah, wadah yang ada yang di sebelah kiri, yang di sini, ya. Kemudian yang di sebelah kanan ini ada warna yang berbeda. Warna yang hijau ini mewakili ion elektrolit
yang merupakan anion dari larutan elektrolitnya, misalkan ion SO42-. Kemudian untuk yang warna biru, maaf, ini yang pertama dulu untuk yang warna oranye ya. Ini mewakili ion Cu2+, dan selanjutnya untuk warna biru ini mewakili ion Zn2+. Nah, jadi di dalam setiap gelas yang kita gunakan untuk proses atau membentuk suatu rangkaian sel Volta, dimasukkan satu larutan elektrolit yang sesuai dengan logam elektrodanya. Jadi pada gelas kimia yang ada di sini yang digunakan adalah logam Cu sebagai elektrodanya, maka larutan elektrolit yang kita pilih haruslah yang mengandung Cu, misalnya larutan CuSO4. Kemudian untuk gelas kimia yang nantinya dicelupkan dengan elektroda di sini misalkan Zn, maka larutan elektrolit yang dimasukkan ke dalam gelas tersebut harus mengandung ion Zn, dan misalkan elektrolitnya adalah larutan ZnSO4. Untuk berikutnya saya akan menjelaskan proses yang terjadi di dalam sel Volta. Ini kita lihat lagi rangkaian sel Volta yang ada sesuai dengan gambar yang sudah saya berikan di awal. Ada dua buah gelas kimia, kemudian berisi larutan elektrolit yang sejenis dengan elektrodanya, kemudian dialiri dengan dihubungkan dengan kawat kedua elektroda itu. Selanjutnya kita akan lihat apa yang akan terjadi selama proses dalam sel Volta. Mula-mula kalian perhatikan di sini ada logam Zn sebagai elektroda anoda, kemudian logam Cu sebagai elektroda katoda. Silakan disimak, perhatikan bagaimana proses yang terjadi. Nah, di awal tadi kondisi elektroda Zn masih utuh, kemudian kondisi elektroda katoda juga seperti halnya Zn. Kemudian kita bandingkan sekarang, elektroda Zn semakin berkurang, kemudian elektroda Cu bertambah besar. Ini terjadi karena peristiwa logam Zn dari elektroda ini mengalami oksidasi menghasilkan ion Zn2+ yang masuk ke dalam larutan elektrolitnya. Kemudian elektron yang dihasilkan dari reaksi oksidasi ini mengalir menuju katoda. Jadi elektron mengalir dari anoda menuju ke katoda. Elektron dihasilkan dari reaksi oksidasi Zn, dan elektron ini ditangkap oleh ion-ion Cu2+ yang ada dalam larutan elektrolit tempat katoda dicelupkan. Kemudian elektron tersebut bereaksi dengan Cu2+ menghasilkan Cu padatan yang akan mengendap berkumpul di elektroda Cu. Sekali lagi silakan diperhatikan. Nah, itulah yang terjadi di dalam sel Volta. Jadi ada terjadi reaksi redoks ya. Redoks itu berarti reduksi dan oksidasi. Oksidasi terjadi di anoda, kemudian menghasilkan elektron yang akan ditangkap oleh ion dari larutan elektrolit ini menghasilkan suatu padatan. Jadi ion elektrolit Cu2+ menangkap elektron hasil dari oksidasi logam Zn. Logam Zn ini adalah elektrodanya dari yang termasuk anodanya, kemudian mengalir menuju katoda, dan elektron tersebut bereaksi dengan Cu2+ dari larutan elektrolitnya menghasilkan
padatan Cu yang akan menumpuk di katode Cu. Berikutnya saya akan jelaskan reaksi yang terjadi di dalam sel volta, bagaimana cara menuliskan persamaan reaksinya. Kita lihat kembali sebagai contoh, ini masih berngacu kepada gambar rangkaian sel volta yang di awal tadi. Logam yang digunakan elektrodanya untuk anoda masih Zn, kemudian elektroda katodanya adalah Cu. Anoda tempat terjadi reaksi oksidasi, sehingga reaksi yang bisa dituliskan adalah Zn menghasilkan Zn2+ plus 2 elektron. Nah, ini adalah jenis reaksinya oksidasi, dibuktikan dengan adanya menghasilkan elektron, atau kalau kita lihat dari harga bilangan oksidasinya, bilangan oksidasi Zn di sini dari 0 berubah menjadi plus 2. Nah, ini adalah bentuk persamaan reaksi oksidasi, dan yang mengalami oksidasi adalah Zn. Untuk berikutnya, reaksi yang terjadi di katode adalah reaksi reduksi. Reaksi reduksinya yang mengalami zatnya adalah Cu2+ ditambah 2 elektron menghasilkan logam Cu. Jadi kalau dilihat dari sini, konsep reaksi reduksinya adalah menambah elektron atau menangkap elektron, atau kita bisa lihat dari menghitung harga biloxnya. Pada Cu2+ biloxnya adalah plus 2, namun pada hasilnya adalah logam Cu unsur bebas, berarti biloxnya adalah 0. Nah, ini berarti terjadi penurunan bilangan oksidasi, dan inilah reaksi reduksi. Yang pertama adalah reaksi oksidasi, dan yang kedua ini adalah reaksi reduksi, merupakan reaksi setengah reaksi redoks. Untuk menghasilkan reaksi redoks berarti kita harus menjumlahkan keduanya, akan menghasilkan reaksi total yang disebut reaksi redoks. Dengan cara menjumlahkan, kita bisa lihat di sini. Pertama, kita bisa menuliskan anodanya dulu, apa yang terjadi di sana. Kita ulang saja lagi ya. Yang di sini adalah Zn mengalami reaksi oksidasi. Zn mengalami oksidasi menghasilkan Zn2+ plus 2 elektron. Kemudian kita tulis lagi apa yang terjadi di katode atau reaksi reduksinya. Ini di sini ada Cu2+ plus 2 elektron menghasilkan Cu. Nah, selanjutnya kedua persamaan reaksi ini kita jumlahkan untuk menghasilkan reaksi totalnya. Kita lihat dulu untuk kedua buah persamaan reaksi, jumlah elektronnya ini sama, sehingga karena berbeda ruas artinya saling menghilangkan, jumlahnya akan jadi 0. Nah, kalau nanti ada persamaan reaksi yang jumlah elektronnya tidak sama, maka salah satu yang tidak sama tadi harus kita samakan dengan cara mengalihkan dengan suatu angka, sehingga jumlah elektronnya pada kedua persamaan reaksi berjumlah sama. Nah, akibat dari pengalihan angka tadi untuk menyamakan jumlah elektron berakibat pula pada koefisien dari setiap unsur yang ada dalam persamaan reaksi ini. Kebetulan dalam contoh ini jumlah elektron yang ditangkap ataupun yang dilepas dari proses reaksi yang ada dalam sel volta ini jumlahnya sama, sehingga ini kita tinggal kurangkan atau kita jumlahkan, berarti akan jadi habis karena berbeda ruas. Maka yang tersisa dalam persamaan reaksi ini adalah Zn, kemudian ditambah dengan Cu2+, karena ini sama-sama di ruas kiri. Hasilnya adalah Zn plus Cu2+, menghasilkan Zn2+ plus Cu. Inilah reaksi redoks. Kemudian kita akan lihat bagaimana cara menyederhanakan persamaan reaksi redoks yang sudah kita pelajari tadi dengan menuliskan suatu notasi yang disebut dengan notasi sel. Ini adalah persamaan reaksi redoks yang ada pada
uraian kita sebelumnya, Zn plus Cu2 plus menghasilkan Zn2 plus Cu. Nah, bentuk ini bisa kita sederhanakan dengan menuliskan dalam bentuk suatu notasi sel sebagai berikut. Zn, kemudian garis miring Zn2 plus, lalu garis 2 buah. Ini adalah mewakili jembatan garam, dan di sebelah sini artinya Zn menghasilkan Zn2 plus. Jadi tanda garis miring ini adalah mewakili tanda panah. Di sebelah ruas kanan berubahnya adalah Cu2 plus menghasilkan Cu. Jadi ini adalah reaksi reduksi. Jadi kalau kita perhatikan modelnya seperti ini, notasi selnya bisa kita rumuskan. Persamaan notasi sel itu adalah berbentuk secara umum. Kita menuliskan reaksi oksidasi di ruas kiri, kemudian ada tanda 2 buah garis mendatar, garis vertikal ini menunjukkan jembatan garam, dan di sebelah kanannya, ruas kanan adalah untuk menuliskan reaksi reduksinya. Atau kita bisa sederhanakan lagi, karena oksidasi itu tempat untuk anoda, reaksi yang terjadi di anoda, dan reaksi reduksi itu adalah tempatnya terjadi di katoda. Berarti kita bisa tuliskan juga secara umum, notasi sel itu nanti menuliskan apa yang terjadi di anoda, dan di ruas kiri adalah untuk anoda, dan di ruas kanan adalah untuk katoda. Apa yang terjadi di katoda ini dituliskan di ruas kanan. Seperti inilah notasi sel secara umum. Untuk selanjutnya kita lihat contoh soal. Di sini ada soal yang berbunyi, tuliskan notasi sel Volta pada reaksi berikut ini. Reaksinya adalah Zn plus 2 AgNO3 menghasilkan ZnNO3 2 kali ditambah 2 Ag. Untuk menyelesaikan persamaan reaksi ini, seperti apa notasi sel voltanya, kita harus ingat persamaan reaksi ini kita sederhanakan. Sebelum kita tuliskan notasi selnya, kita lihat persamaan yang sudah disederhanakan ini. Kita tuliskan dulu harga bilox masing-masing unsur. Di sini kita dapatkan bilox Zn adalah 0. Bilox Zn adalah 0. Biloxnya Ag plus adalah plus 1, biloxnya Zn2 plus adalah plus 2, dan biloxnya Ag sebagai unsur bebas adalah 0. Kita lihat perubahan bilangan oksidasinya untuk Zn. Ini berarti 0 menjadi plus 2, artinya mengalami reaksi oksidasi karena kenaikan bilangan oksidasi. Selanjutnya untuk Ag plus, kita lihat harganya berubah dari plus 1 menjadi 0. Ini berarti mengalami penurunan dan disebut dengan reduksi. Nah, ingat lagi bahwa di dalam reaksi pada sel Volta, tempat terjadinya oksidasi dan tempat terjadinya reduksi. Ya, untuk anoda adalah yang mengalami oksidasi. Berarti di sini yang mengalami oksidasi adalah Zn, dan untuk katoda adalah yang mengalami reduksi. Berarti di sini Ag adalah sebagai katoda. Dalam notasi sel, persamaan umum notasi sel adalah ada oksidasi dan ada reduksi. Reaksi oksidasi berada di ruas kanan sebelum tanda jembatan garam. Untuk reaksi
oksidasi di dalam persamaan notasi sel itu berada di sebelah ruas kiri, dipisahkan dengan tanda jembatan garam, kemudian kita tuliskan reaksi reduksi. Nah, jadi bentuk umum notasi sel dari sel Volta adalah seperti ini. Selanjutnya kita tuliskan reaksi oksidasinya tadi adalah Zn. Ini Zn menjadi Zn2+, jadi Zn kemudian berubah menjadi Zn2+. Artinya ini nanti ditempatkan di sebelah ruas kiri, dan untuk di ruas kanan adalah reaksi reduksi, yaitu dari Ag+ berubah menjadi Ag, hingga hasilnya adalah seperti ini. Zn merupakan anoda, berada di ruas kiri dan mengalami reaksi oksidasi, sedangkan Ag berada di ruas kanan dan mengalami reaksi reduksi. Kita lihat lagi contoh soal yang lain. Ketahui persamaan reaksi untuk harga potensial reduksi Mg adalah Mg2+ plus 2 elektron menghasilkan Mg dengan harga potensialnya minus 2,37 volt, kemudian logam Pb dengan persamaan reduksinya Pb2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Pb dengan besar potensial reduksinya adalah minus 0,13 volt. Dari dua yang diketahui ini, ditanyakannya adalah siapakah yang menjadi katoda dan anodanya, kemudian yang kedua bagaimana reaksi yang terjadi pada elektroda dalam reaksi sel Volta, kemudian reaksi selnya seperti apa, dan yang ketiga adalah bagaimana bentuk dari notasi selnya. Kita lihat penyelesaiannya. Yang pertama, untuk katoda dan anoda, jawabannya kita harus pertimbangkan dengan melihat nilai harga potensial reduksi dari masing-masing elektroda yang akan digunakan. Di sini karena nilai potensial reduksi Pb itu nilainya adalah minus 0,13, nilainya jauh lebih besar daripada potensial reduksi Mg yaitu minus 2,37, maka karena Pb tadi lebih besar nilainya, Pb akan menjadi katoda. Jadi jawabannya untuk katodanya adalah Pb. Hal ini disebabkan kalau dilihat dari harga potensial reduksinya untuk nilai Pb, harga E-nya lebih besar. Berarti anodanya adalah Mg. Untuk menjawab yang pertanyaan yang kedua, reaksi yang terjadi pada elektroda masing-masing dan bagaimana reaksi selnya atau reaksi totalnya, ini bisa kita lihat seperti ini. Ya, reaksi yang terjadi kita lihat untuk yang pada elektroda anoda itu adalah reaksi oksidasi. Yang oksidasi tadi adalah Mg karena Mg sebagai anoda, dimana Mg mengalami oksidasi berarti menghasilkan Mg2+ plus 2 elektron. Jadi biloxnya di sini berubah dari 0 menjadi plus 2, artinya ini reaksi oksidasi. Selanjutnya yang terjadi pada katoda adalah reaksi reduksi. Yang menjadi katoda tadi adalah Pb, berarti Pb mengalami reaksi reduksi dari Pb2+ ditambah 2 elektron menjadi Pb. Jadi biloxnya dilihat dari sini, dari plus 2 menjadi 0, berarti turun, dan itu artinya dari reaksi reduksi. Ini adalah jawaban untuk reaksi yang terjadi pada masing-masing elektroda. Kemudian bagaimana reaksi selnya? Tinggal kita jumlahkan kedua persamaan yang ada ini. Kita jumlahkan ya, Mg
ditambah di sini tidak ada Mg lagi yang lain, berarti di ruas kiri Mg dan Pb 2+, kemudian 2 elektron ada di persamaan yang kedua ini, kemudian di sebelahnya itu ada 2 elektron juga, berbeda ruas, berarti ini nanti akan habis. Yang akan kita jumlahkan selanjutnya adalah tinggal Mg 2+ di sebelah tanda panah atau berada di ruas kanan, Mg 2+ dan Pb. Jadi inilah hasil dari reaksi selnya, merupakan gabungan dari reaksi oksidasi dan reduksi yang terjadi pada masing-masing elektroda. Untuk jawabannya nomor 3 atau yang C, kita lihat yang diminta adalah notasi sel. Notasi sel itu berarti kita akan menuliskan yang terjadi pada reaksi itu, kita persingkat dengan model seperti ini ya. Oksidasi berada di ruas kiri, kemudian reduksi berada di ruas kanan. Jadi ini rumus umum untuk notasi sel. Reaksi oksidasi, ini reaksi reduksi. Ini adalah tanda jembatan garam. Nah, reaksi oksidasinya sudah kita tahu di sini. Kita tinggal menuliskan Mg, ini tanda panah ini berarti dengan diganti garis miring ini. Ini mewakili di tanda panah. Mg menghasilkan Mg 2+. Selanjutnya di sini ini artinya dari Pb 2+, kemudian ini artinya tanda panah atau menghasilkan Pb. Nah, ini adalah bentuk notasi sel dari soal yang ada ini. Demikian 2 contoh yang saya jelaskan, semoga bisa dipahami. Untuk berikutnya kita lihat contoh soal ini. Untuk berikutnya ini ada soal latihan, 2 buah soal. Yang pertama, menuliskan reaksi sel Volta untuk notasi sel yang sudah ada ini. Dari Mg menjadi Mg 2+, kemudian ini jembatan garam, Cu2+ menjadi Cu. Selanjutnya yang nomor 2, diketahui suatu susunan elektroda dari sel Volta terdiri dari magnesium dan tembaga. Dengan nilai elektroda masing-masing ini, potensial reduksinya adalah untuk Fe harganya adalah minus 0,44 volt. Kemudian untuk Cu, potensial reduksinya bernilai plus 0,34, jadi nilainya positif. Untuk yang Fe tadi nilainya negatif, kemudian yang untuk Cu nilai potensial reduksinya adalah positif. Pertanyaannya sama seperti contoh soal yang sebelumnya, siapakah katoda dan anodanya, kemudian reaksi yang terjadi pada elektroda masing-masing seperti apa, dan kemudian reaksi selnya. Pertanyaan terakhir dari soal nomor 2 ini adalah bagaimana bentuk dari notasi sel untuk susunan sel Volta yang ada ini. Dan demikian, selamat mencoba. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.